Kita berdoa saudara-saudara kita segera bisa pulih dan kita bekerja keras untuk memulihkan keadaan sehingga rekonstruksi dan rehabilitasi bisa segera dimulai. Saudara-saudara sekalian, keadaan bencana ini saya kira sekarang merupakan suatu keadaan yang harus kita hadapi dengan penuh kewaspadaan karena memang masalah perubahan cuaca, climate change yang mempengaruhi lingkungan hidup kita menjadi masalah global, masalah planet, sehingga membuat kita harus semakin kuat, semakin tegar, semakin waspada. Menghadapi keadaan bencana yang baru saja terjadi dan yang sedang kita atasi bersama, pertama-tama tentunya saya sudah menyampaikan ke rakyat yang terdampak. Saya sudah ke sana beberapa kali. Ke Aceh saya sudah 3 kali, ke Sumatera Utara 2 kali, ke Sumatera Barat baru 1 kali. Rencananya saya akan segera ke sana lagi. Saya merencanakan minimal seminggu sekali akan saya lihat daerah itu untuk memantau perkembangan. Tadi video tadi memang saya minta ditayangkan, tapi tadi saya tidak mengerti bahwa terlalu banyak yang ucapan terima kasih kepada saya. Saya kira tolong disampaikan bahwa itu sesungguhnya bukan hasil saya, itu adalah hasil kerjasama kita semua, terutama mereka-mereka yang di lapangan, mereka yang bekerja keras berminggu-minggu, mereka yang juga mempertaruhkan nyawa. Ada juga anggota kita yang kehilangan nyawa dalam rangka membantu rakyat yang terdampak. Jadi saya kira nanti mohon disampaikan ya, saya juga akan sampaikan langsung. Ya, rakyat kita sederhana, ya kan. Kalau pemerintah pusat hadir atau elemen dari pemerintah pusat hadir, pasti mereka tahunya ini Bapak Prabowo, Bapak Presiden. Saya kira ya itu wajar rakyat berpikir seperti itu. Sebaliknya kalau nggak ada yang beres ya Bapak Presiden juga yang tanggung jawab. Jadi ya itu risiko seorang pemimpin. Terima kasih. Jadi saya bersyukur saya punya saudara-saudara yang telah bekerja keras sehingga rakyat berterima kasih kepada saya. Tapi saya anggap terima kasihnya ke saya itu adalah terima kasih kepada kita semua, tim kita, pemerintah pusat, pemerintah daerah, semua pemerintah. Kecuali ya di sana sini ada bupati-bupati mungkin ya satu orang ya yang ya menurut saya kurang loyal kepada rakyat lah di saat kritis, ninggalin tempat dengan segala alasannya ya. Tapi yang lain saya lihat tegar, tabah. Jadi saya ingin ucapan terima kasih kepada semua petugas di lapangan. Ya, semua lapisan saya lihat dari yang tertinggi, para menteri, para wakil menteri, para kepala badan, saya lihat di lapangan.
Saya lihat dirut-dirut perusahaan-perusahaan yang penting ada di lapangan. Dirut Pertamina, dirut PLN, PU ada, kerja keras, kesehatan semua saya lihat. Hampir semua KL hadir di situ. Terima kasih. Sebaliknya juga saya mohon jangan pejabat-pejabat tokoh-tokoh datang ke daerah bencana hanya untuk foto-foto dan untuk dianggap hadir, ya. Mohon sebaliknya kita tidak mau ada budaya wisata bencana. Jangan, kalau datang benar-benar harus ada tujuan untuk membantu mengatasi masalah. Saya kira kalau unsur pimpinan datang yang punya tugas dan portofolio ke situ. Mohon ini saya lihat ada kecenderungan wisata bencana ini tidak bagus. Ya, rakyat di situ jangan dijadikan objek. Kita datang ke situ untuk benar-benar ingin mencari masalah, melihat kesulitan dan bertindak. Kita lihat di sini kurang air bersih. Apa tindakannya? Di situ kurang BBM, masih terisolasi. Bagaimana tindakannya? Dan sebagainya itu. Saya lihat terutama TNI, Polri, BNPB, Basarnas, tim SAR gabungan. Ya. Tadi saya sudah sebut, saya lihat pegawai Pertamina, PLN di mana-mana, PU di mana-mana, di tempat yang sulit. Relawan warga masyarakat bahu-membahu membantu proses evakuasi, penyaluran bantuan dan pemulihan akses di sana. Kita semua satu tim. Dan saya terima kasih. Dalam keadaan yang sulit, ada kecenderungan manusia dan juga bangsa kita ini saya lihat ya, terutama sebagian elit-elit kita, ada kecenderungan mau cari kambing hitam, mau cari kesalahan. Ini bukan saat untuk kita cari kesalahan, ini untuk kita bekerja keras, bahu-membahu, mengatasi masalah di lapangan. Saya setelah beberapa kali ke situ, saya melihat, saya sudah sangat terima kasih. Saya melihat kita bekerja sebagai satu tim. Di awal-awal saya merasa saudara-saudara bertindak dengan benar, dengan cepat. Saya tidak perlu kasih pengarahan detail, saudara sudah bergerak. Saya senang di eselon pelaksana, saya dengar juga di TNI sudah berjalan cukup lama, bahwa bencana itu perintah operasi. Jadi tidak usah tunggu terlalu banyak petunjuk di saat-saat pertama. Jadi bencana kejadian itu sudah perintah operasi. Tidak perlu tunggu radiogram, tidak perlu tunggu terlalu banyak berinisial. Dan ini saya lihat sudah dilaksanakan oleh semua lembaga. Saya terima kasih. Saya terima kasih sama saudara-saudara dari semua pihak. Sekali lagi saya minta kita waspada ke depan, karena justru di saat ini ada kecenderungan segelintir masyarakat, terutama mungkin yang punya motivasi politik, atau bahkan saya terus saja melihat ada mungkin pihak-pihak kekuatan-kekuatan luar yang dari dulu selalu saya tidak mengerti, tidak suka sama Indonesia, tidak suka Indonesia kuat, Indonesia mantap gitu. Dalam rangka ini, di tengah bencana, di tengah musibah, mereka
yang ditonjolkan adalah kebohongan, ketidakbenaran. Dikatakan pemerintah tidak hadir, puluhan ribu dalam saat-saat yang pertama sudah dikerahkan ke situ. Kita lihat buktinya. Saya lihat sekarang ini mungkin ada pihak yang khawatir karena rakyat baru sekarang lihat pemerintah Indonesia ini ternyata kuat. TNI kuat, Polri kuat, BNPB kuat, Basarnas kuat. Mampu kita kerahkan puluhan helikopter dalam waktu singkat. Belasan pesawat terbang. Ada tempat-tempat yang tiap hari BBM diantar dengan pesawat terbang. Dengan Hercules. Ini hanya bisa oleh negara yang kuat. Ada desa-desa yang tiap hari, yang sekarang masih belum tembus, saya kira nanti mungkin ada laporan dari BNPB, tiap hari didatangi oleh helikopter. Di tengah cuaca yang di gunung-gunung itu ya masih penuh kabut, hujan juga masih sering turun cepat. Saya baru dari situ, saya dari Takengon, saya dari Bener Meriah, saya lihat kondisinya tidak gampang, ya kan? Ketinggian 1.800, ketinggian 2.000, gitu. Kabut itu. Jadi penerbang-penerbang kita terbang tiap hari. Ini adalah suatu hal yang perlu kita banggakan. Saya terus terang aja, saya sebagai Presiden Republik Indonesia, saya bangga lihat aparat-aparat kita di setiap tingkatan berada di tengah rakyat. Ya, jadi semua mengerahkan tanpa terlalu banyak minta perintah dari saya, berinisiatif. Saya terima kasih para pimpinan Panglima TNI, Kapolri, para kepala staf, semua yang hadir dan mengambil tindakan atas inisiatif sendiri. Sehingga saya ditelepon banyak pimpinan kepala negara yang ingin kirim bantuan, saya bilang terima kasih. Concern Anda, kami mampu. Indonesia mampu mengatasi ini. Ya. Ada yang teriak-teriak ingin ini dinyatakan bencana nasional. Kita sudah kerahkan, ini 3 provinsi dari 38 provinsi. Jadi situasi terkendali, saya monitor terus, ya, dan kita sudah merencanakan segera akan kita bentuk, apakah kita namakan badan atau satgas rehabilitasi dan rekonstruksi. Segera kita akan bangun hunian-hunian sementara dan hunian-hunian tetap. Bahkan mungkin saya dapat laporan dari Menteri Perumahan, ya, mungkin mulai hari Minggu ini kita sudah mulai membangun 2.000 rumah. Kemungkinan rumah ini bisa langsung aja jadi rumah tetap, ya. Jadi semua unsur juga nanti bekerja sama, ya. Jangan ada alasan cari lahan dan sebagainya, pakai lahan milik negara yang ada. Kalau perlu PTPN, kalau perlu konsesi-konsesi hutan itu kita pakai semua. Jadi sekarang ini saatnya terus kita bekerja sangat keras. Anggaran APBN sudah kita siapkan. Dan saya katakan bahwa anggaran ini kita siapkan karena memang uangnya ada.
Dan uangnya ada karena justru pemerintah kita yang saya pimpin, di awal pemerintah kita menghemat ratusan triliun. Yang saya diserang, saya dimaki-maki bahwa efisiensi ini salah. Baru ada di dunia ini ada demonstrasi menentang efisiensi. Padahal efisiensi itu ada di pasal 33 Undang-Undang Dasar 45. Saudara-saudara, ayat 4. Ya. Justru karena kita laksanakan efisiensi, kita kurangi semua kemungkinan korupsi, kebocoran, kita punya uang sekarang. Di akhir minggu-minggu terakhir bulan tahun ini, kita punya uang. Itu coba. Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas azas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan. Tapi ada yang menggerakkan, menentang efisiensi. Dengan efisiensi, kita punya kemampuan, kita punya kekuatan sekarang. Jadi saudara, kita sudah siap, terima kasih. Kita sudah siapkan, kemudian semua gubernur yang berdampak, langsung saya perintahkan mengirim dana operasional taktis 20 miliar, semua bupati wali kota di 52 kabupaten kota yang terdampak, langsung saya kirim 4 miliar rupiah, dan ini sudah langsung dan sudah diterima di luar anggaran pemulihan. 3 hari setelah instruksi saya, uang sudah sampai di semua kabupaten. Mendagri, apa benar begitu? Betul? Ya. Sudah sampai semua. Ini sangat penting, karena bupati-bupati bisa mengambil tindakan segera. Kita sudah mengerahkan lebih dari 5 beberapa kondisi perubahan cuaca yang harus kita waspadai. Silakan, saya persilakan Sekretaris Kabinet untuk mempersilakan para menteri yang ingin menyampaikan laporan. Atas izin Bapak Presiden, kami persilahkan yang pertama Bapak Panglima TNI dan Kapolri untuk menyampaikan update mengenai penanganan dan pemulihan bencana. Dipersilakan Bapak Panglima TNI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Presiden, yang saya hormati Wakil Presiden dan Bapak Ibu sekalian, saya izin menyampaikan rekapitulasi pelibatan TNI untuk personil. Total personil yang sudah dideploy di lokasi bencana sejumlah 35.477 orang, di mana TNI AD jumlahnya 28.319 orang, termasuk kru ADRI dan kru heli. Kemudian TNI AL 4.589 orang yang tergelar di 3 wilayah, termasuk kru KRI. Kemudian TNI AU 2.569 orang, termasuk kru pesawat. Kemudian juga ada Satgas Kesehatan 321 orang yang tersebar di beberapa wilayah. Kemudian baru saja kita tambahkan 4 batalion, yaitu 3 batalion seni dan 1 batalion teritorial pembangunan. Nanti batalion tersebut akan membantu dalam pembuatan jembatan Beli yang sekarang sedang dibangun, kemudian juga pembersihan lumpur dan kayu-kayu, dan membantu pembuatan huntara dan huntap. Kemudian juga membantu kementerian lain seperti PLN, Pertamina, dan PU. Selanjutnya alutsista yang digelar saat ini 82 unit, 26 unit pesawat A400 yang baru dibeli,
1 unit, kemudian Hercules 6 unit, CN 295 2 unit, KASA 2127 unit, 7 unit, dan dari BNPB 10 unit. Kemudian 36 unit heli, Karakal 7 unit, Super Puma 3 unit, Bel 412 3 unit, MI-17 2 unit, dan Presiden Prabowo Subianto hari ini menggelar sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara Jakarta. Ini menjadi sidang Kabinet Paripurna perdana pasca bencana Sumatera. Topik yang tadi dibahas oleh Presiden adalah soal penanganan, dan ia meyakini kalau Indonesia mampu menangani rehabilitasi hingga rekonstruksi pasca bencana di Aceh dan Sumatera. Ke daerah bencana alam, terutama daerah yang tidak bisa diakses.